Oke, kita lanjutkan. Sekarang saya bermaksud menjelaskan kembali tentang penggunaan members ya. Dan kebetulan yang mau saya jelaskan penggunaan members kali ini adalah bagaimana Anda menggunakan members yang dilengkapi dengan rules ya, dilengkapi dengan rules dan juga dengan field calculate ya, field calculate. Nah, untuk contoh sekarang saya ingin ya untuk penggunaan membersnya itu nanti select recipient-nya menggunakan use an existing list. Jadi kita menggunakan tabel data yang kita sudah buat sebelumnya, di mana seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa Anda bisa menggunakan mailing ya, dalam hal ini menggunakan fasilitas members itu dengan memanfaatkan 3 kemungkinan, yaitu Anda mengetik ulang atau mengetik data baru ya dengan menggunakan fasilitas type new list. Alternatif yang kedua adalah Anda menggunakan use an existing list. Nah, kalau Anda menggunakan use existing list, Anda dapat membuat tabel datanya memakai tabel biasa dengan format Microsoft Word, atau Anda menggunakan tabel data yang dibuat menggunakan Microsoft Excel, atau Anda menggunakan sebuah tabel database menggunakan Microsoft Access. Ya, atau alternatif yang ketiga menggunakan choose from Outlook contact. Nah, itu ada 3 alternatif di dalam menentukan data penerima surat massal atau members ini. Nah, untuk contoh sekarang saya menggunakan use and existing list yang dilengkapi dengan rules dan dilengkapi dengan field calculate. Yang pertama adalah kita siapkan dulu dokumennya, ya, dokumen masternya. Kebetulan untuk contoh sekarang saya menggunakan dokumen master dengan nama merge bonus. Nama file dokumennya merge bonus. Ini sebenarnya bebas penamaannya, terserah Anda. Cuma supaya terurut, sebelumnya kita sudah mencoba membahas merge menggunakan merge 1, sekarang merge 2, master dokumennya dengan nama merge bonus. Title atau title kop suratnya PT Samijaya, Jar Setiabudi, nomor 82 dan seterusnya. Logo silahkan bebas Anda tempatkan di sana, logo perusahaannya. Informasinya Bandung misalnya saja 15 Oktober tahun 2020. Kepada yang terhormat Bapak Ibu, nanti di sini ada nama penerima, kemudian ada alamat, ada kota. Nama penerima, alamat, dan kota. Dengan hormat, bersama dengan ini saya sampaikan total nilai pembelian yang telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu, nanti namanya siapa, ya, telah Bapak Ibu di sini namanya dicantumkan, lakukan dari perusahaan kami sebesar ini, total nilainya juga akan dicantumkan otomatis sesuai dengan nilai yang dibeli oleh si customer ya, pelanggan. Kemudian nilai total penjualan tersebut mohon untuk lunasi paling lambat tanggal 24 Oktober misalnya saja 2020. Di sini serta mengambil bonus berupa apa gitu kan. Keterangan di sini untuk yang beralamat di Bandung bonusnya diambil sendiri, sedangkan yang di luar kota Bandung akan dikirimkan. Nah, semua yang titik-titik ini akan diambil dari data recipient, data penerimanya. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, kita coba buat menggunakan use existing list yang bisa dibuat memakai tabel Microsoft Word atau menggunakan Microsoft Excel atau menggunakan database Microsoft Access. Nah, saya mau menggunakan Microsoft Word saja ya, data penerimanya. Nah, di sini dilengkapi dengan Smart Art. Silakan Anda tempatkan Smart Art-nya dengan 3 teks: pemesanan, pembayaran, pengiriman. Gambarnya juga bebas. Keterangannya terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu, karena ini adalah surat konfirmasi. Yang mengkonfirmasi adalah bagian keuangan Audi Saputra SE. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, di dokumen ini, ya, dokumen yang yang akan Anda coba buat ini, di sini ada insert footnote. Insert footnote-nya ditempatkan di sini dengan keterangan total nilai pembelian dihitung dari jumlah barang yang dikirim dikalikan dengan harga satuan. Misalkan saja ini semacam keterangan untuk si penerima surat konfirmasi ini. Keterangan footnote-nya di bawah ini. Ya, di bawah ini. Ini keterangan footnote-nya. Jadi kalau kita coba gambarkan pelan-pelan, ini teks kop suratnya, ini tanggal konfirmasi yang dikirimkan, kemudian kepada yang terhormat, ya Bapak Ibu, penerimanya siapa,
kemudian mencantumkan nama penerimanya siapa, penerima surat dengan nilai tagihan pembeliannya sekian, bonusnya ini dan keterangannya nanti dibuat menggunakan rules ya. Untuk yang beralamat di Bandung mendapat bonus diambil sendiri, yang di luar Bandung bonus dikirim. Ini kemudian dilengkapi dengan smart art, ini bentuk smart art-nya. Kemudian ditutup dengan ucapan terima kasih dari Kepala Bagian Keuangan yang mengkonfirmasi dengan dilengkapi footnote sebagai berikut. Ini master dokumennya, jangan lupa disimpan. Nah, setelah disimpan, langkah berikut yang kedua adalah Anda membuat tabel penerimanya, penerima konfirmasi ini. Nah, yang ini saya simpan dulu, save. Kemudian saya akan mencoba membuat tabel penerimanya terlebih dahulu. Oke, nah saya akan mencoba membuat tabel yang akan menerima surat konfirmasi tersebut. Bentuk tabelnya dibuat memakai Microsoft Word saja dengan tampilan sebagai berikut, disimpan dengan nama data 2 bonus supaya ada identitas antara master dokumen dengan datanya sama-sama memakai kunci tulisan bonus di sana. Kalau Anda perhatikan, saya ingatkan kembali, tabel yang dibuat menggunakan Microsoft Word, si tabel ini tidak boleh diawali dengan paragraf apapun. Jadi, paragraf pertama itu langsung Anda buatnya menggunakan insert tabel dari sini. Terserah, Anda boleh menggunakan penentuan berapa baris berapa kolom dari sini, atau bisa juga menggunakan insert tabel atau menggunakan draw tabel dengan bentuk data sebagai berikut. Seperti yang saya sampaikan, ketika Anda membuat tabel, harus di awal paragraf, tabelnya dibuat simple dan diusahakan memakai garis batas. Memakai garis batas antara kolom, ya, kolom dan baris. Ya, dilengkapi dengan garis batas, kolom dan baris. Jadi Anda pakai yang simple saja, tidak menggunakan style template yang tanpa memakai garis supaya master dokumen bisa membedakan ketika menggunakan use as English antara kolom yang satu dengan kolom yang lain, antara field nama dengan field alamat, dengan field kota, dengan field nilai, dan field bonus. Juga bisa membedakan antara record 1 Hendra, record 2 Bambang, record 3 Riana, dan record 3 Handono. Dengan informasinya, field nama isinya ini, field alamat isinya ini, field kota isinya ini, dan field nilai, ini nilai tagihan pembeliannya, dan field bonus yang sudah ditentukan di dalam data. Jangan lupa, kalau sudah Anda simpan, save. Nah, setelah di-save, kalau Anda mau kaitkan atau Anda hubungkan atau Anda linkkan antara master dokumen master 2 bonus dengan data ini, maka jangan lupa tabel yang akan dibaca ini harus dalam keadaan tertutup. Jadi kalau sudah Anda save, Anda tutup ya, atau Anda akhiri tabel data bonus ini. Oke, nah kita kembali ke master dokumen. Ya, merge 2 bonus. Ya, kembali ke master dokumen yang tadi sudah Anda siapkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita mencoba kembali bagaimana Anda menggunakan fasilitas mailing untuk membuat hubungan antara master dokumen ya dengan sebagai surat utamanya dengan data penerimanya. Langkah yang pertama adalah kita definisikan bahwa master dokumen ini adalah sebagai letter. Ya, sebagai letter atau sebagai surat yang akan dikaitkan dengan penerimanya. Jadi Anda pilih start mailing, Anda pilih letter, kemudian berikutnya kita tentukan penerimanya, select recipient, Anda pilihnya use existing list. Nah, Anda pilih use existing list, keluar kotak dialog select data source. Kebetulan tadi saya tempatkannya di posisi di posisi data sebagai berikut di sini. Nah, dengan nama tadi beri namanya data 2 bonus. Ketemu. Kalau sudah Anda cari data 2 bonus yang sudah dibuat sebelumnya dalam keadaan sudah tertutup, Anda klik open. Dengan langkah ini, maka otomatis antara master dokumen dengan datanya itu sudah terhubung. Langkah berikutnya, kita mulai menentukan satu persatu, tidak menggunakan address block, karena kalau memakai address block langsung diambil berurutan, tetapi kita ambil field per field. Kita tempatkan di sini, ya. Pertama adalah kepada yang terhormat Bapak Ibu, berarti kita mengambil nama. Nah, untuk mengambil nama, saya tempatkan di sini, insert field, Anda ambil nama. Oke, nama terambil. Nah,
Kalau misalkan saja berikutnya simpan di sini. Oke, saya hapus titik-titiknya. Saya tempatkan insert field berikutnya alamat. Kemudian di sini ya, saya tempatkan lagi insert field ya, insert field kota. Anda boleh saja agar mudah membedakan mana data atau field yang diambil dari data, mana yang bukan, Anda bisa menggunakan highlight. Ya, ini akan diberi warna abu-abu. Highlight merge field ini ketika dicetak ke printer tidak kelihatan berwarna abu-abu. Ini hanya untuk memudahkan bahwa ini adalah sebenarnya data yang dikoneksikan atau data yang diambil dari use as string list gitu kan. Ini highlight. Nah, kalau Anda boleh saja ketika menempatkan mail merge itu langsung dalam keadaan preview result. Ini preview result kan keluar Hendra Lulianto, Jalan Anggrek 56 Bandung. Ini record pertama, ini record kedua, record ketiga, record keempat, record kelima. Gitu. Jadi Anda boleh dalam keadaan recordnya aktif. Kebetulan hanya ada 4 data di sini. Oke, berikutnya lanjut ke bawah. Lanjut ke bawah, kita mengisi. Bersama dengan surat ini, saya sampaikan total nilai pembelian yang telah Bapak, Ibu. Berarti Bapak, Ibu Hendra, berarti di sini insert field. Di sini nama lagi. Oke, saya biar warnanya ini saya ini hapus titik-titiknya di sini. Oke, di sini insert field nama. Oke, biar sama. Saya menggunakan warna yang merah biar. Oke, kemudian yang telah Bapak Hendra lakukan dari perusahaan kami sebesar nilai rupiahnya. Ini nilai rupiahnya. Di sini berarti mailing, insert field lagi, nilai. Maka masuk nilai rupiahnya di sini yaitu 4.500.000. 4.500.000 ya di sini ya. Ini juga saya beri warna saja biar kelihatan. Oke, sehingga ketika Anda berpindah navigasi di record kedua, record ketiga itu nilai tagihannya kelihatan di sini. Ya, kelihatan di sini untuk masing-masing customer, pelanggan. Berikutnya, nilai total penjual lakukan dari perusahaan kami sebesar 2.500.000 nilai total penjualan tersebut. Mohon untuk dilunasi paling lambat tanggal 24 Oktober serta mengambil bonus berupa, berarti di sini bonusnya kita tempatkan, insert field di sini, Anda ambil bonus. Kebetulan untuk Pak Handono ini dia tidak dapat bonus, ya. Pak Handono ini tidak dapat bonus, ya sorry. Pak Handono ini tidak mendapat bonus. Ya kita coba lihat di mailing yang lain ada yang dapat bonus nggak? Oh ternyata Riana dapat bonus payung cantik karena transaksinya misalkan cukup tinggi. Ya. Yang menentukan bonus adalah yang ada dalam tabel data. Kemudian yang berikutnya Bambang Saputra tidak dapat, kemudian Hendra Lulianto dapat payung cantik. Nah, yang membedakan di dalam pembahasan kali ini adalah bagaimana Anda mengisi keterangan ini. Yang mengisi keterangan. Keterangannya di sini diisi untuk yang beralamat di Bandung, ya bonus diambil sendiri. Jadi ditulis di sana keterangan bonus diambil sendiri. Sedangkan yang kebetulan alamatnya bukan di Bandung, tulisannya bonus akan dikirimkan. Nah, untuk mengisi itu di posisi ini, saya tempatkan di posisi ini. Oke, di posisi ini saya menggunakan ini role, ya. Ini yang baru saya sampaikan bagaimana mengoptimalkan mail merge dengan berbagai alternatif role. Nah, kebetulan ketentuannya adalah jika alamatnya di Bandung, bonusnya diambil sendiri. Tapi jika alamatnya di luar kota Bandung, bonusnya akan dikirimkan. Berarti kan ada dua kemungkinan, butuh decision. Apakah dia tinggal di kota Bandung atau di luar Bandung? Kalau di kota Bandung, maka DEN-nya, perintah satunya adalah, atau perintahnya adalah menampilkan tulisan bonus diambil sendiri. Tapi kalau ternyata field-nya itu bukan kota Bandung, maka keterangannya harus tertulis bonus akan dikirimkan. Untuk itu, Anda gunakan ini. Jadi simpan kursornya di posisi ini. Terus Anda pilih if, then, else. Oke, keluar kotak dialog insert word field if. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa penggunaan fungsi logika if pada dasarnya formatnya sama. Jadi ada syarat yang harus terpenuhi, kemudian ada perintah satu atau value if true. Jika syarat terpenuhi, apa yang dikerjakan? Ada value if false, yaitu perintah yang dikerjakan bila syarat tidak terpenuhi. Yang kita uji adalah field
kota, jadi Anda pilih kota. Di sini karena teks, di sini kota, kemungkinan pengujiannya ada berbagai kemungkinan. Pertama ada equal to, kalau sama dengan. Not equal, bila tidak sama dengan. Less than, bila lebih kecil. Greater than, bila lebih besar. Less than, bila lebih kecil atau sama dengan. Greater than or equal, bila lebih besar atau sama dengan. Di sini kotanya Bandung. Ya, saya ketikkan tanpa memakai tanda petik Bandung. Insert this text-nya. Kalau benar kotanya Bandung, di sini bonus, saya pakai kombinasi huruf besar kecil saja. Bonus diambil sendiri. Kemudian otherwise, jika tidak benar, bonus di sini akan dikirimkan. Dikirimkan lewat kurir, atau bonus cukup bonus akan dikirimkan. Misalkan kalau sudah Anda klik OK, ini loh hasilnya ya. Ini saya beri warna biar kelihatan ya. Ini hasilnya. Jadi keterangannya di sini bonus akan dikirimkan. Kenapa? Karena kebetulan di mailing ini untuk Bambang Saputra ini tinggalnya di Kota Tasik, maka bonusnya akan dikirimkan. Ini kalau kita lihat yang pertama, Bandung, ini Hendra, kotanya Bandung, bonus diambil sendiri. Kemudian Bambang, kotanya Tasikmalaya, bonus akan dikirimkan. Kemudian berikutnya Riana, kotanya Bandung, bonus diambil sendiri. Kemudian berikutnya lagi Cirebon, ini bonus akan dikirimkan. Nah, ini adalah contoh ketika Anda menggunakan rules pada mail merge. Jangan lupa di-save. Dengan cara di-save, maka antara merge 2 dengan datanya, linknya akan ikut otomatis tersimpan. Nah, kalau Anda tutup kemudian dibuka kembali kapanpun master dokumen ini, ketika dibuka kembali, ada pertanyaan apakah mau dihubungkan dengan datanya. Kalau Anda jawab yes, dia akan langsung terhubung dengan datanya. Anda tinggal masuk ke mailing, Anda preview research, Anda tinggal cetak sesuai kebutuhan. Seperti yang saya sampaikan, untuk mencetak Anda tinggal pilih finish merge, ada berbagai pilihan, print dokumen. Kalau print dokumen Anda dapat memilih di sini ya untuk dicetak ke printernya. Pilih all berarti mencetak seluruh data yang ada dalam data 2 bonus. Kalau Anda pilih current record, berarti yang tercetak hanya untuk Bambang Saputra saja. Kalau Anda pilih from to, berarti tentukan record keberapa sampai record keberapa. Nah, itu untuk penggunaan mail merge yang dilengkapi dengan rules. Jelas? Oke, untuk contoh penggunaan formula ya, field calculate dengan menggunakan mail merge, saya ingin mencoba menggunakan dokumen baru, ya master dokumen baru. Contoh dokumen barunya, kebetulan saya beri nama file dokumennya merge 3 tagih. Kalau tadi kan merge 2, kalau sekarang nama dokumen masternya merge 3 tagih. Adapun informasi master dokumennya sebagai berikut. PT Bintang Permata, Jalan Siun Haji Juanda nomor 8888 Bandung, logonya bebas ya. Surat konfirmasi penjualannya adalah Jakarta 24 Desember 2020 kepada yang terhormat, berarti ini diambil dari data yang kita buat secara terpisah, boleh menggunakan tadi Microsoft Word, tabel Microsoft Word, boleh memakai Excel maupun memakai Microsoft Access. Kemudian dengan hormat, dengan ini kami lampirkan rincian pembelian Anda selama triwulan pertama tahun 2020 sebagai berikut. Januari nilai tagihan berapa tagihannya, Februari berapa, Maret berapa. Nah, yang membedakan dalam contoh merge yang sekarang adalah saya ingin menghitung total daripada nilai Januari, Februari, Maret ini dihitung di sini. Dan juga di sini bagi Anda kami berikan potongan 15%, jadi harga yang setelah dipotong ini tagihannya berapa. Nah, ini ingin dihitung menggunakan field calculate secara otomatis tergantung datanya. Yang mengkonfirmasi Arif Budiman, Direktur Pembelian. Dengan kebetulan di sini dilengkapi dengan footnote. Footnote-nya tulisan lampiran bukti transaksi selama 3 bulan telah dikirimkan melalui email. Footnote-nya itu untuk memberikan keterangan yang ini. Ya, footnote-nya memberi keterangan yang ini. Jadi saya kembali ulang ya, master dokumen yang harus dibuat adalah nama perusahaan dengan logonya, kemudian tanggal pelaksanaan surat konfirmasi, ditujukan kepada siapa, kemudian rincian tagihan per setiap bulan, Januari, Februari, Maret, serta nanti kita kalkulasi berapa jumlah tagihan keseluruhan,
kemudian berapa nilai tagihan yang sebenarnya setelah dipotong 15%. Konfirmasi dari Arif Budiman, Direktur Pembelian, dengan footnote sebagai berikut. Anda jangan lupa save. Ini dokumen master yang perlu kita siapkan. Oke, setelah Anda membuat master dokumennya dengan nama tadi merge 3 tagih, berikutnya kita siapkan datanya. Supaya mudah, saya buat datanya menggunakan Microsoft Word juga ya, dalam bentuk tabel ya. Seperti saya sampaikan, tabel ini idealnya dibuat simple ya. Di awal paragraf langsung tabel, tidak ada teks apapun. Kemudian tabel ini memakai tampilan baris dan kolom. Jadi Anda pilih yang memakai bingkai seperti ini ya. Kemudian setelah itu datanya itu terdiri dari 4 kolom, 4 field name, yaitu nama, kemudian bulan Januari, nilai tagihan bulan Januari, nilai tagihan bulan Februari, dan nilai tagihan bulan Maret. Dengan anggapan nilai ini adalah dalam ribuan rupiah. Sehingga pengertiannya, Rahmat Saputra, record pertama, tagihan bulan Januari 15 juta, tagihan bulan Februari 25 juta, dan tagihan bulan Maret 17.500.000, begitu seterusnya. Ya, nah kalau sudah, ini boleh saja Anda beri warna, asal ada batas baris, kolom, dan row-nya. Jadi membedakan antar field name untuk kolom, dan row garis antar baris adalah untuk membedakan antara judul field name dengan recordnya. Seperti yang saya sampaikan, judul field name hanya boleh 1 baris. Ya, judul field name hanya boleh 1 baris. Ini saya beri warna biar lebih menarik. Kalau sudah Anda save, jangan lupa setelah di save, si tabel data 3 tagih ini harus dalam keadaan tertutup ketika Anda linkkan, ketika Anda hubungkan. Nah, setelah ditutup, kita kembali ke tabel master merge 3 tagih yang PT Bintang Permata tadi. Kita mulai membuat atau mengatur mailingnya. Seperti biasa, Anda masuk ke tab mailing. Di sini kita tentukan bahwa ini adalah sebagai surat. Start mail-nya Anda pilih letter. Kita tentukan datanya itu diambil dari mana. Anda pilih select use existing list. Kemudian Anda cari, kebetulan tadi saya tempatkannya di drive D. Ya, di sini dengan nama data 3 tagih, open, sudah dengan cara seperti terhubung. Kemudian kita tempatkan satu persatu field name-nya. Saya tempatkan ini di posisi ini. Oke, saya tempatkan field-nya untuk nama. Oke, kalau ini ingin berwarna, ya saya beri warna merah. Oke, berikutnya di posisi ini, ya, tagihan bulan Januari. Ini mailingnya insert field Jan. Kemudian yang ini tagihan bulan Februari. Kemudian yang ini tagihan bulan Maret. Oke, ini saya beri warna, merah juga. Supaya kelihatan sih tujuannya, bukan harus diberi warna. Ya, karena malah nanti kalau diberi warna suratnya akan. Nah, kalau sudah, kita lihat hasilnya dulu. Di tab mailing, Anda pindahkan ke preview. Ini loh hasilnya. Record pertama Rahmat Saputra, tagihan bulan Januari sekian, Februari sekian, Maret sekian. Ini untuk Setiadi Cahyani tagihannya. Ini untuk tagihan Bambang Primanto. Dan ini tagihan Hendra Sulanjana. Ada 4 record yang sudah diketikkan. Nah, berikutnya bagaimana cara Anda menggunakan di sini field calculate, ya, untuk mengkalkulate field yang sudah Anda tempatkan di dalam member. Cara menggunakannya, simpan di posisi yang Anda inginkan, dalam hal ini di posisi seluruhnya berjumlah, berarti kan harus menambahkan 15.000 ditambah 25.000 tambah 17.500 di posisi ini. Untuk itu Anda pilih insert. Di tab insert di posisi ini ada ini namanya explore quick path namanya. Explore quick path. Anda pilih tombol panah ke bawah. Di sini ada field. Jadi Anda pilih export di sini. Ya ini ya, saya ulangi lagi. Anda pilih ini. Anda pilih ini. Ya, explore quick path. Klik tombol panah ke bawah, ada field. Anda pilih field. Nanti keluar kotak dialog field. Nah, pada kotak dialog field di sini, Anda lihat di sini ya, kategorinya betul, field name-nya formula.
kemudian kita buat rumusnya apa, field properties. Anda klik formula. Nah, setelah diklik formula, keluar kotak dialog baru, kotak dialog formula. Rumusnya apa? Rumusnya saya ingin menambahkan, hati-hati, kita menggunakan nama field ya. Jadi saya ingin menambahkan Jan ditambah dengan Feb, harus sama ya nama fieldnya, ditambah dengan Mark. Jadi sama dengan Jan plus Feb plus Mark. Kalau sudah, Anda klik OK. Keluar tuh hasilnya di sini. Ya kan? Ini totalnya adalah keluar hasilnya totalnya 57.500. Sehingga kalau Anda masuk ke mailing, kalau Anda majukan, ini adalah totalnya. Pasti benar ya, pasti benar. Ya, Anda lihat saja untuk data pertama, record pertama yang paling mudah dikalkulate. Ini untuk data pertama 15 tambah 25 berarti 40, tambah 17.500 berarti 57.500. Nah, ini untuk nilai tagihannya. Nah, ketika membuat field formula ini, di tab insert, kemudian mau diedit, Anda klik 2 kali, kemudian masuk ke insert lagi, masuk ke sini lagi, Anda pilih field, Anda pilih formula, maka rumusnya ditampilkan kembali sama dengan Jan tambah Feb tambah Mark. Ya, kalau mau diformat, Anda tinggal pilih di sini formatnya, mau formatnya seperti apa. Misalkan ingin memakai pemisah ribuan 0 desimal, saya pilih ini. Formatnya, Anda klik OK. Tuh, dia memakai pemisah ribuan 0 desimal. Nah, sekarang bagaimana untuk menghitung? Bagi Anda, kami berikan potongan 15%, jadi harganya setelah dipotong adalah berapa? Jadi, dia bayarnya tidak 100%, sebesar 57.500, tetapi dipotong 15%. Nah, kalau dipotong 15%, cara mengkalkulasinya bisa bermacam-macam, cara membuat rumusnya. Anda bisa menghitung Januari tambah Februari tambah Maret, ya, kemudian dikurangi dengan 15% dari Januari, Februari, Maret. Jadi total Januari, Februari, Maret dalam kurung dikurangi dengan 15% ya, atau 15 per 100, ini 15% kan, 15 per 100 dari Januari tambah Februari tambah Maret. Atau alternatif yang paling singkat adalah kalau kita dapat bonus 15, dapat potongan 15%, artinya kan kita bayarnya bukan 100% ya. Kita bayarnya hanya 85%-nya. Anda boleh saja kalau gitu menghitungnya 85% atau 85 per 100 dari Januari tambah Februari tambah Maret. Nah, kita pakai yang itu aja. Jadi kita tempatkan di sini. Ini saya hapus dulu. Kemudian di sini Anda pilih ini ya. Explore Quick Path. Kemudian saya pilih field, keluar kotak dialog ini, Anda pilih formula. Di formula sama dengannya jangan sampai hilang ya. Di sini berarti kita bayarnya hanya 85% ya, 85 per 100, artinya 85% dikalikan ya dalam kurung, di kurung buka, Jan. Ya. Jannya huruf besar huruf kecil boleh berbeda dengan nama field name-nya. Saya samakan Jan ditambah dengan Feb ditambah dengan Maret. Kurung tutup. Ya. Kemudian formatnya saya samakan yang memakai paling atas ini aja. Oke, hasilnya seperti ini. Coba aja Anda hitung. 85% dari 57.500 adalah pasti 48.875. Atau boleh juga 57.500 dikurangi 15% dari ini. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau saya save, jangan lupa di save, kemudian kita bernavigasi, pindah ke record yang kedua. Ini record yang kedua loh. Total tagihannya sekian, bayarnya setelah dipotong sekian. Ini record yang ketiga, ini record yang keempat. Nah, itu contoh ya mudah bagaimana Anda memanfaatkan field calculate, yaitu field yang dikalkulate dari field name yang ada dalam data merge.